Teman-teman kalau punya anak, apakah mau menamakan anaknya dengan nama lupa? Tetapi di Alkitab ada tokoh yang menamai anaknya dengan nama yang artinya lupa. Tokoh itu adalah Yusuf. Ya, Yusuf anak Yakub, tokoh yang dijual ke Mesir dan kemudian menjadi orang besar di Mesir. Lalu kenapa Yusuf menamai anaknya lupa? Yusuf adalah anak kesayangan Yakub. Ditambah lagi, Yusuf pernah menceritakan mimpi bahwa suatu hari dirinya akan menjadi besar dan saudara-saudaranya akan tunduk kepadanya. Tetapi justru karena itu, ia dibenci oleh saudara-saudaranya. Karena kebencian, saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf sampai si Yusuf berakhir sebagai budak di Mesir. Dan sejak saat itu, hidup Yusuf berubah total. Lalu ketika bekerja dengan baik di rumah Potifar, ia malah difitnah dan dipenjara. Di penjara pun Yusuf tetap setia bekerja dan membantu orang lain, bahkan ketika ia membantu mengartikan mimpi pelayan Firaun. Tetapi Yusuf dilupakan begitu saja oleh pelayan Firaun yang ia bantu. Jadi kalau dipikir-pikir, kehidupan Yusuf sebenarnya penuh dengan kepahitan, ketidakadilan, dan kekecewaan. Tetapi suatu hari Firaun Mesir mendapat mimpi yang tidak bisa dijelaskan oleh siapapun. Yusuf pun berhasil mengartikan mimpi Firaun dan memberikan masukan bagi Firaun. Dan di titik itu, hidup Yusuf berubah lagi. Firaun mengangkat Yusuf menjadi pemimpin di Mesir. Lalu ketika anak pertamanya lahir, Yusuf memberi nama anaknya Manasye. Yusuf berkata seperti ini ketika menamai anaknya Manasye. Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Kejadian 41 ayat 51. Nama Manasye berasal dari bahasa Ibrani yang berarti membuat lupa. Melupakan di sini bukan berarti Yusuf benar-benar hilang ingatan tentang masa lalunya, karena Yusuf tetap mengingat semuanya. Tetapi sekarang, masa lalunya tidak lagi menguasai dirinya. Di akhir kisahnya, Yusuf akhirnya bertemu kembali dengan saudara-saudaranya. Tetapi Yusuf tidak membalas dendam. Ia malah menyadari bahwa di balik semua penderitaan yang ia alami, ternyata Tuhan sedang bekerja. Bahkan melalui semua hal pahit itu, Tuhan memakai Yusuf untuk menyelamatkan keluarganya dari kelaparan. Artinya, hal-hal yang dulu terlihat seperti kehancuran, ternyata dipakai Tuhan menjadi bagian dari rencana yang lebih besar. Kisah Yusuf ini mengingatkan kita bahwa seberapa pahit masa lalu kita, bukan berarti Tuhan tidak punya masa depan yang baik untuk kita. Kadang kita memang tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita masih bisa memilih apakah kita akan terus terikat oleh masa lalu kita, atau berjalan maju bersama Tuhan dan berfokus kepada Tuhan saja. Karena ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan bisa memakai bahkan bagian paling pahit dalam hidup untuk mendatangkan kebaikan dan menjadi bagian dari rencananya. Ini yang saya pelajari, semoga ini memberkati teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.